Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fauzi dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu yakni Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan dosen pendamping yakni Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di video review kali ini saya tidak akan mereview materi, melainkan saya akan mereview mengenai tugas yang diberikan oleh beliau tentang membuat suatu analisis kronologi kasus. Di sini saya membuat kronologi kasus tentang pencemaran nama baik, pengancaman dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dalam membuat kasus posisi ini saya semuanya diberikan kebebasan memilih tentang apa yang akan dibuat dalam kasus posisi tersebut, yaitu bisa memilih mengenai percobaan, penyertaan atau perbarengan. Dan di sini saya akan membuat kasus posisi tentang penyertaan dan juga perbarengan, yakni yang berkaitan dengan buku 1 KUHP, yaitu bab 5 dan juga bab 6. Dalam bab 5 ini tentang penyertaan ini saya mengambil pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur pasal, yaitu bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Sedangkan dalam bab 6 KUHP yaitu tentang perbarengan, saya menggunakan pasal yang digunakan adalah pasal 65, yaitu ayat 1. Dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana saja. Dan analisis pasalnya di sini bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana berupa pencemaran nama baik dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat secara bersama-sama, yakni pelaku juga telah melakukan pengancaman terhadap korban, di mana pelaku telah melanggar pasal 310 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 369 ayat 1 junto pasal 351 ayat 3, di mana pasal 310 ayat 1 ini berbunyi, barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp300. Dalam kasus ini, pelaku menjelekkan nama baik korban sehingga banyak orang yang mencibir dan menghina korban. Karena pelaku melakukan bersama-sama dengan temannya, maka dikenakan juga pasal 55 ayat 1 ke 1, yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Dan pelaku masuk ke dalam orang yang melakukan. Selain menjelekkan korban, ternyata pelaku juga melanggar pasal 369 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau diancam dengan utang piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan dalam kasus ini pelaku sempat mengancam korban bahwa dia akan mencemarkan nama baiknya lagi jika korban tidak menegarkan atau mengikuti ucapannya. Selain itu, pelaku juga melanggar pasal 351 ayat 3 yang berbunyi, jika mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan dalam kasus ini, pelaku melakukan penganiayaan kepada korban dengan memukul kepala korban beberapa kali sampai korban meninggal dunia. Karena pelaku melakukan bersama-sama dengan rekannya, maka dikenakan juga pasal 55 ayat 1 ke 1, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Karena pelaku telah melakukan beberapa tindak pidana yang memiliki jenis sanksi pidana yang sama, yaitu pidana penjara, di mana masuk ke dalam concursus realis.
di mana masuk ke dalam concursus realis, yaitu berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan dengan kejahatan yang terdapat dalam pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, atau absorpsi yang dipertajam atau diperberat karena pelaku melakukan dengan rekannya, dan rekannya juga diduga turut serta dalam melakukan pencemaran nama baik dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, maka rekan dari pelaku itu juga melanggar pasal 310 ayat 1 KUHP junto pasal 351 ayat 3 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Di mana rekan pelaku ini juga melanggar pasal 310, 351 dan juga pasal 55. Jika disimpulkan, pelaku pertama dipidana dengan pasal 310 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 369 ayat 1 dan junto pasal 351 ayat 3. Pemidanaan yang dipakai dalam kasus ini adalah bentuk absorpsi yang dipertajam atau diperberat, di mana apabila terjadi perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan, maka dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat. Adapun dakwaan yang diberikan kepada pelaku pertama yakni itu dakwaan kumulatif, di mana dakwaannya ke-1, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 KUHP ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1, dan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 369 ayat 1 KUHP, dan ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1, sehingga pemidanaannya yaitu 310 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 sama dengan 9 bulan. 369 ayat 1 KUHP itu 4 tahun pemidanaan. 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 itu 7 tahun pemidanaan. Nah, sehingga apabila dijumlahkan, maka pemidanaan bagi pelaku pertama yakni 11 tahun 9 bulan atau 141 bulan. Dan dari jumlah 141 bulan ini kita tambahkan sepertiga, sehingga pelaku dipidana dengan pidana 15 tahun 6 bulan atau 188 bulan. Sehingga sesuai dengan penjelasan di atas, maka pelaku pertama dijatuhi hukuman 11 tahun 9 bulan karena jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Adapun untuk pelaku kedua yaitu dipidana dengan pasal 310 ayat 1 KUHP junto pasal 351 ayat 3 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Pelaku kedua juga didakwa dengan menggunakan dakwaan kumulatif, di mana dakwaannya ke-1, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1, dan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Sehingga pemidanaan bagi pelaku kedua yaitu 310 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 itu 9 bulan. Pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 7 tahun. Sehingga apabila dijumlahkan maka pemidanaannya 7 tahun 9 bulan atau 93 bulan. Dan 7 tahun sama dengan 84 bulan, dan pemidanaan terberat maka ditambah sepertiga. Maka 7 tahun itu ditambah sepertiga akan menjadi 112 bulan 3 minggu atau 9 tahun 8 bulan 3 minggu. Karena pidana yang disepertiga lebih besar dari jumlah pidana yang dijumlahkan, maka hukuman yang diterima bagi pelaku kedua adalah 7 tahun 9 bulan. Sekian review mengenai tugas pembuatan kasus posisi dan analisa pasalnya. Mohon maaf
apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.